Perkenalkan, saya Chelsea Zanayara. Perkenalkan, nama saya Mikaelin Prantio Dandari dari kelas 11 FF1, absen 23. Perkenalkan, nama saya Moria Roselin dari kelas 11 FF1, nomor absen 24. Perkenalkan, saya Muhammad Arik Saifuddin dari kelompok 1. Halo, nama aku Raya Nabila Kirandawan, absen 31. Pendidikan di Indonesia. Target pembangunan Indonesia di bidang pendidikan adalah meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara laki-laki dan perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta antar daerah, dan meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Selanjutnya ada data anak bersekolah berdasarkan Kemendikbud tahun 2015. Untuk SD negeri ada 23 juta orang, SD swasta ada 2.900.000, SMP negeri ada 7.400.000, SMP swasta ada 2.500.000, SMA negeri ada 3.100.000, SMA swasta ada 1.090.000, SLK negeri ada 1.700.000, SMK swasta ada 2.400.000, SLB negeri ada 42.000, dan SLB swasta ada 67.000. Berdasarkan data tersebut dan dilihat dari hasil grafiknya, bisa disimpulkan bahwa kebanyakan anak bersekolah di negeri di bawah yurisdiksi Kemendikbud. Selanjutnya ada data anak yang bersekolah di bawah yurisdiksi Kemenak tahun 2015. SD negeri ada 400.000 anak, SD swasta ada 3 juta, SMP negeri ada 700.000, SMP swasta ada 2.400.000, SMA negeri ada 300.000, SMA swasta ada 800.000. Dapat dilihat dari datanya dan hasil grafiknya, bisa disimpulkan bahwa anak-anak yang bersekolah di bawah yurisdiksi Kemenak itu bersekolah di sekolah swasta. Selanjutnya ini kami sajikan data tabel anak putus sekolah berumur 7-18 tahun yang tidak sekolah atau belum sekolah berdasarkan alasan utama tidak bersekolah. Sumber-sumber dari Susesnas 2015. Berikut ada 8 alasan utama tidak bersekolah, dan di sini kami bagi lagi ke dalam 3 rentang umur, yaitu 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun. Pada alasan pertama tidak ada biaya, rentang umur 7-12 tahun berjumlah 671, rentang umur 13-15 tahun berjumlah 352, dan 16-18 tahun berjumlah 268. Alasan untuk mencari nafkah. Di rentang 7-12 tahun berjumlah 632, rentang umur 13-15 tahun berjumlah 327, dan rentang umur 16-18 tahun berjumlah 263. Alasan karena mau menikah. Di rentang 7-12 tahun berjumlah 319, rentang umur 13-15 tahun berjumlah 142, dan rentang umur 16-18 tahun berjumlah 118. Alasan mengurus rumah tangga. Rentang 7-12 tahun berjumlah 176, rentang umur 13-18 tahun berjumlah 85, dan rentang umur 16-18 tahun berjumlah 79. Alasan karena merasa pendidikannya sudah cukup. Rentang umur 7-12 tahun berjumlah 293, rentang umur 13-15 tahun berjumlah 143, dan rentang umur 16-18 tahun berjumlah 90. Alasan karena malu ekonomi. 7-12 tahun berjumlah 30, rentang 13-15 tahun berjumlah 10, dan rentang umur 16-18 tahun berjumlah 15. Alasan karena sekolahnya jauh. Rentang 7-12 tahun berjumlah 293, rentang 13-15 tahun berjumlah 27, dan rentang umur 16-18 tahun berjumlah 32. Kemudian alasan terakhir karena disabilitas atau cacat, rentang umur 7-12 tahun berjumlah 60, rentang umur 13-15 tahun berjumlah 19, dan rentang umur 16-18 tahun berjumlah 22. Kemudian jika ditotalkan, pada rentang umur 7-12 tahun berjumlah 2.229, di rentang umur 13-15 tahun dengan total 1.105, dan di rentang umur 16-18 tahun
total 887 anak putus sekolah. Berdasarkan tabel usia tingkat putus sekolah, dapat diambil 3 kesimpulan, yang dimana yang pertama, jika kita lihat dari jumlah dari tiap masing-masing rentang umur, bahwa pada rentang umur 7-12 tahun memiliki total terbanyak anak putus sekolah, yaitu 2.229 anak. Kemudian alasan yang kedua, pada usia 7-18 tahun, jumlah terbesar adalah pada alasan tidak ada biaya. Dan jumlah terkecil adalah pada alasan malu karena ekonomi. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah, jika kita amati dengan saksama pada tabel ini, dari tiap rentang umur, bahwa pada usia 13-18 tahun, untuk tidak ada biaya dan malu karena ekonomi, jumlahnya cenderung menurun daripada pada saat rentang umur 7-12 tahun. Di sini kami analisis, kami perkirakan bahwa pada umur 13-18 tahun, beberapa anak sudah mampu untuk bekerja sepulang sekolah untuk mencukupi biaya tambahan sekolahnya. Karena pada usia 13-18 tahun, ini sudah berada di tingkat SMP atau SMA, di mana di umur 13-18 tahun ini sudah banyak lowongan pekerjaan yang mau menerima. Sedangkan di rentang umur 7-12 tahun, ini masih berada di tingkat SD, di mana jarang sekali ada lowongan pekerjaan yang menerima anak di bawah umur, yaitu 7-12 tahun, yang masih butuh bimbingan orang tua. Tabel dan grafik-grafik tadi kami buat di Google Colab menggunakan Python. Pertama-tama, kami buat dulu tabelnya di Excel, lalu kami import ke Google Colab menggunakan df sama dengan pd.read_csv. Nah, format dokumen kami di CSV. Untuk headnya itu sesuai baris, karena baris di tabel kami itu ada 7, jadi kami isi 7. Selanjutnya, kami ingin membuat grafik perbandingan antara negeri dan swasta. Jadi, kami mengambil codingannya di Matplotlib, lalu kami isi spesiesnya dengan SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan perbandingannya dengan negeri dan swasta. Untuk data-data di negeri dan swastanya, kami isi sesuai dengan data yang sudah dicari sebelumnya. Hal yang sama kami lakukan di data Kemendikbud. Selanjutnya ada data alasan anak putus sekolah. Kami membagi menjadi 3 rentang umur, yaitu 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun. Selanjutnya, kami membuat tabelnya di Excel, lalu kami import ke Google Colab, dan kami membuat grafiknya. Kami juga mengambil codingan grafiknya di Matplotlib, namun berbeda jenis dengan yang tadi. Reasons-nya kami isi dengan biaya, bekerja, menikah, MRT, MPC, MKE, jarak, dan disabilitas. MRT itu adalah mengurus rumah tangga, MPC adalah merasa pendidikan cukup, dan MKM malu karena ekonomi. Itu kami singkat karena kalau tulisannya kepanjangan itu akan menimpa tulisan lain sehingga tidak terbaca. Dan untuk counts-nya itu kami isi sesuai data-data yang sudah ditemukan sebelumnya. Anak-anak yang nggak sekolah itu, mereka pasti punya alasan kan kenapa nggak sekolah. Jadi di sini kami menyediakan rekomendasi atau saran untuk anak-anak yang tidak sekolah. Untuk alasan yang pertama itu karena mereka tidak punya biaya. Untuk alasan ini, kami merekomendasikan mereka untuk mengikuti program subsidi atau pendidikan gratis. Program ini sudah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia nih. Jadi untuk anak-anak yang tidak punya biaya, mereka masih bisa belajar seperti anak-anak biasa dengan mengikuti program ini. Jadi mereka tetap belajar dengan biasa tanpa harus dipungut biaya. Untuk alasan yang kedua itu karena mereka bekerja. Kalau bekerja itu mereka kan berarti menghasilkan duit, menghasilkan uang. Nah, untuk alasan ini, kami merekomendasikan untuk mereka dengan menggunakan peranan pemerintahan untuk mengikuti bantuan siswa miskin atau beasiswa. Nah, beasiswa ini sudah include kayak sekolah gratis dan uang saku. Jadi mereka tetap bisa sekolah secara tanpa dipungut biaya dan mereka juga tetap bisa mendapatkan uang. Nah, untuk alasan ketiga, itu karena mereka menikah.
Untuk alasan ini, kami merekomendasikan orang-orang atau anak-anak yang sudah menikah tapi ingin sekolah untuk mengikuti program yang fleksibel seperti kelas online atau kursus online. Jadi mereka tetap bisa sekolah tanpa harus memikirkan image mereka atau memikirkan suami mereka. Jadi tetap memungkinkan mereka untuk belajar. Untuk alasan-alasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Rekomendasi untuk anak putus sekolah. Nomor 4, rumah tangga. Mengembangkan program pendidikan khusus yang dirancang untuk menjangkau mereka yang sibuk mengurus rumah tangga dengan jadwal belajar yang disesuaikan. Nomor 5, pendidikan cukup. Mengadakan sesi penyuluhan yang memberikan pemahaman mendalam tentang manfaat jangka panjang dari pendidikan, termasuk peluang karir yang lebih baik dan pengembangan pribadi. Dan yang nomor 6, malu ekonomi. Mengadakan sesi konseling pribadi, fokusnya adalah membantu anak memahami bahwa nilai dirinya tidak terkait dengan situasi ekonominya, membangun rasa percaya diri, dan menetapkan visi masa depan yang jelas. Rekomendasi untuk anak putus sekolah yang ketujuh itu jarak. Menyediakan transportasi sekolah gratis atau subsidi bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah seperti daerah-daerah terpencil atau pedesaan untuk mengatasi hambatan jarak. Dan yang terakhir ke-8, disabilitas. Menyediakan program pendidikan khusus yang disesuaikan kebutuhan anak-anak dengan disabilitas dengan menyediakan dukungan tambahan dan pengajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka.